Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh Darat, tiba-tiba mobil menjadi mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samaroni atau Kiai Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulis beliau acap kali menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yaitu tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Sekarang ini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayah beliau, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja belajar kitab fikih seperti kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab Minhajul Qawim, dan syarah kitab Al-Khatib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Beliau banyak berjumpa dengan kiai-kiai terkenal yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi guru beliau. Di antara nama terkenal tersebut adalah salah satunya Kiai Haji Muhammad Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kertosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah beliau belajar beberapa kitab fikih seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajul Qawim, dan syarah Al-Khatib. Terdapat catatan bahwa karena kitab-kitab tersebut bukanlah kelas pengantar, maka mempelajarinya tidak pelak membutuhkan waktu yang relatif lama. Safari perjalanan keilmuan beliau berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi di Kudus. Daripadanya beliau mengkaji kitab Jalalain As-Suyuti.
Di Semarang beliau mendalami kitab Nahwu dan kitab Shorof dari Kiai Iskak Damaran. Kemudian belajar ilmu falak astronomi dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi bin Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaqih Ba'alawi demi mengkritisi kajian Jawharut Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Minhajul Abidin karya Imamuna Al-Ghazali. Masih di Kota Lumpia Semarang, kitab Masailus Sitin karya Abul Abbas Ahmad Al-Misri. Tidak pernah puas haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Setiap pula beliau nyantri kepada Kiai Syadak dan Kiai Murtado pun dijalani beliau, yang kemudian menjadikan beliau sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Mekah. Di Tanah Haram beliau berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Muqri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Syekh Muhammad Soleh bin Sayyid Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri dan lain sebagainya. Karena kecerdasan, kealiman dan keluasan ilmu beliau serta kemampuan beliau, akhirnya Mbah Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah ini beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Soleh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air beliau. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di kawasan Darat Semarang, dan karenanya beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-murid beliau, Mbah Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatan beliau, antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Al-Jawi dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangan beliau, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfud Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi besar Muhammadiyah, Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren Solo, dan Kiai Haji Sa'ban, sang ahli ilmu falak astronomi yang terkenal, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari agama Islam. Guru ngaji Raden Ajeng Kartini memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang bupati Demak,
Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan, Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurut Raden Ajeng Kartini tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul atau pegon sehingga tidak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faidur Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon. Kitab ini pula yang dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini pada saat Raden Ajeng Kartini menikah dengan R.M. Joyo Diningrat, seorang bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makam beliau pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makam beliau adalah Gusmi atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Meski meninggal di bulan Ramadan, haul Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makam Mbah Soleh Darat, yaitu di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, diceritakan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh Darat, tiba-tiba mobil menjadi mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyuap Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh Darat dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu menjadi emas murni di hadapan utusan Belanda itu. Tetapi kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomah beliau di depan banyak orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayat beliau. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan tahun 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang dalam usia 83 tahun. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karomah Mbah Soleh Darat. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.